Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Jamaah pengajian Masjid Al-Furqan rahimakumullah. Segala puji adalah milik Allah. Atas perkenannya segala kebajikan dapat terlaksana, segala keinginan dapat terpenuhi. Mudah-mudahan berkumpulnya kita pada majelis atau masjid yang kita cintai ini termasuk salah satu amalan yang baik atas perkenan dari Allah Subhanahu wa taala. Salat salam kita mohonkan kepada Allah tetap tersampaikan, tercurahkan kepada junjungan kita, tauladan kita, Nabi suci, Nabi agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan kajian kita ayat 69 yang kemarin kita bahas, ayat 60 berapa. Jadi orang Yahudi itu mengklaim bahwa Nabi Ibrahim itu adalah beragama Yahudi, dan orang Nasoro pun juga mengklaim bahwa Nabi Ibrahim itu adalah pengikut atau beragama Nasoro. Padahal perlu diketahui, Nabi Ibrahim dengan Nabi Musa itu jaraknya adalah 1000 tahun. 1000 tahun. Atau kalau dalam bahasa kita adalah 10 abad. Sedangkan Nabi Isa dengan Nabi Musa itu 2000 tahun. 2000 tahun. Kemudian berarti kalau gitu Nabi Isa dengan Nabi Ibrahim itu jaraknya adalah 3000 tahun atau 30 abad. Mereka mengklaim bahwa Nabi Ibrahim itu adalah beragama Yahudi atau beragama Nasoro. Makanya dikatakan oleh Allah, afala ta'qilun, di mana akal pikiranmu? Wong selisih masanya itu Nabi Musa dengan Nabi Ibrahim itu adalah 1000 tahun. Sedangkan Nabi Isa dengan Nabi Musa itu 2000 tahun. Berarti kalau dengan Nabi Ibrahim berarti 3000 tahun. Di mana akalmu kemudian kok bisa mengklaim bahwa Nabi Ibrahim itu beragama Yahudi dan Nabi Ibrahim itu beragama Nasoro? Padahal Yahudi itu adalah disebutkan muharrifatun an syar'i Musa, adalah sempalannya agama syariatnya Nabi Musa. Sedangkan Nasoro itu adalah muharrifatun min syar'i Isa. Dengan agama Nasoro itu adalah agama sempalannya dari syariat Nabi Isa. Sedangkan Nabi indallah adalah agama indallah adalah agama Islam. Agama Islam itu diturunkan oleh Allah sejak Nabi Adam. Syariatnya baru pada Nabi Nuh. Dalam Al-Quran disebutkan syara Allah mensyariatkan ajaran-ajaran syariat itu pada zaman Nabi Nuh. Tapi agama Islam diturunkan oleh Allah sejak Nabi Adam. Kemudian disempurnakan pada zaman Nabi Muhammad SAW dalam surat Al-Maidah itu, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum wa raditu lakumul islam ad-dina. Kemudian dalam surat Ali Imran sebutkan innad dina indallahil Islam. Agama yang diridhai oleh Allah di sisi Allah hanya agama Islam. Sedangkan agama Yahudi dan Nasara dalam tafsir sebutkan muharrifatun min syar'i Musa atau muharrifatun min syar'i
Isa alaihissalam. Nah, itu penjelasan yang kemarin. Jadi Allah mengatakan, afala ta'qilun, di mana akalmu? Kok bisa kalian semuanya mengklaim bahwa Nabi Ibrahim? Kemudian diteruskan oleh ayat selanjutnya, yaitu inna aulan nasi bi Ibrahim lalladzina tabauhu wa hadan nabiyyu walladzina amanu wallahu waliyul mu'minin. Kemudian Allah menegaskan yang berhak, jadi yang berhak untuk mengklaim bahwa Nabi Ibrahim itu adalah beragama Islam adalah siapa? Inna aulan nas bi Ibrahim lalladzina tabau, adalah orang yang mengikuti Nabi Ibrahim, yang mengamalkan ajaran-ajaran atau syariat Nabi Ibrahim. Siapa kira-kira di antara agama-agama yang ada di dunia ini yang mengikuti dan yang mengamalkan dan menghidup-hidupkan syariat Nabi Ibrahim? Khitan, itu syariat Nabi Ibrahim, disyariatkan pula pada zaman Nabi kita Nabi Muhammad. Haji dan umroh, termasuk membangun Ka'bah Baitullah, membangun kembali dari kerusakan-kerusakan itu. Siapa? Itu ajaran Nabi Ibrahim, yang kemudian syariat itu diabadikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan oleh Allah, inna aulan nasi bi Ibrahim lalladzina tabauhu, ay ahaqqun nasi bil intisab ila Ibrahim atba'uhu ladzina salaku tariqahu wa manhajahu fi asrihi wa ba'dihi. Jadi orang yang dikatakan berhak untuk mengklaim bahwa Nabi Ibrahim itu adalah pengikut suatu agama adalah mereka-mereka yang mengikuti apa? Mengikuti tariqahu wa manhajahu fi asrihi wa ba'dihi, pada zamannya maupun setelah zamannya Nabi Ibrahim. Jadi siapa? Ya Islam. Karena di Islam disyariatkan khitan, di Islam disyariatkan haji dan umroh. Bahkan untuk membangun Ka'bah itu adalah termasuk bagian dari syariat. Jadi seperti itu. Walladzina amanu wa hadan nabiyyu ay Muhammad, dan nabi ini yaitu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, ayil mu'minuna min ummati Muhammad wa humul jadiruna bi ayyaqulu nahnu ala dinihi la antum, yang pantas untuk mengklaim bahwa Nabi Ibrahim itu adalah beragama Islam, ya orang-orang yang beriman, Nabi Muhammad dan orang-orang yang beriman, yaitu orang yang selama ini mengamalkan syariat Nabi Ibrahim. Termasuk dalam sholat ada tasyahud, ada salawat Ibrahimiyah itu, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim, dan seterusnya. Bahkan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah, doa pada waktu pagi dan doa pada waktu sore, itu disebut langsung secara detail Rasulullah. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa muslima wa ma kana minal musyrikin. Itu dibaca setiap pagi. Juga demikian doa itu dibaca, zikir ini dibaca setiap sore. Amsayna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa muslima wa ma kana minal musyrikin. Itu menunjukkan bahwa orang beriman dan Nabi kita Nabi Muhammad adalah al-jadiruna, yang pantas, yang berhak untuk mengklaim bahwa Nabi Ibrahim itu adalah beragama Islam, bukan agama selain Islam. La antum, bukan kalian semuanya. Itu kata ayat ini. Dari situlah kemudian muncul apa? Rasa dengki, muncul hasud. Muncul hasud, muncul apa? Muncul dengki.
Karena Allah menjawab bahwa Nabi Ibrahim itu bukan beragama Yahudi dan Nabi Ibrahim itu bukan beragama Nasoro, bahkan yang berhak mengklaim bahwa sesungguhnya Ibrahim adalah beragama Islam. Kemudian mereka dengki. Muncul ayat selanjutnya, waddat ta'ifatum min ahlil kitabi law yudillunakum. Ta'ifah. Jadi ada istilah ta'if, ta'ifah, tofa itu artinya tawaf, orang yang berkeliling. Berarti ta'ifatun itu adalah isim fa'il, orang yang di sekitar kita. Orang yang ada di sekitar kita. Bukan di kelompok luar, bukan. Orang yang bersama-sama kita. Itu namanya ta'ifah. Jadi orang Nasoro atau orang Yahudi yang bersama-sama dengan kita, hidup dalam satu kelompok, bermasyarakat dengan kita. Ayat ini penting sekali bagi kita untuk menjaga akidah kita. Jadi disebut oleh Allah dalam surat Ali Imran ini adalah kalimat ta'ifah. Kok ambekane sesapi. Jadi dalam ayat ini disebut oleh Allah dengan ta'ifah. Jadi ta'ifah itu dari kata tofa yatufu, taufan, ta'ifun. Adalah orang yang bertawaf, tawaf artinya berkeliling. Jadi tawaf itu artinya berkeliling. Kalau dalam syariat haji, keliling 7 kali. Mulai dari Hajar Aswad, diakhiri juga di Hajar Aswad. Itu namanya tawaf. Berarti kalau ta'ifah, sekelompok orang yang ada di sekitar kita, tidak jauh dari kita. Kalau dalam suatu kelompok RT, ya sa-RT, ya sa-RW, mungkin sa-kelurahan, mungkin sa-kecamatan. Orang yang bersama-sama dengan kita, bergaul dengan kita, ya sa-RT, ya sa-RW, dan sekelurahan. Ya berkomunikasi dengan kita. Makanya Allah menggunakan kata ta'ifah, waddat ta'ifah min ahlil kitabi law yudillunakum. Hati-hati. Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani yang ada di sekitar kita itu senang sekali kalau menyesatkan kita. Dari kata-kata waddat ta'ifatum min ahlil kitabi law yudillunakum. Walaupun ada kalimat lau adalah kalimat perumpamaan, pengandaian yang mustahil. Dalam kalau ngaji tentang bab shorof itu, kata lau itu adalah suatu kemustahilan. Bagi mereka yang beriman mantap, yang sudah masuk ke Dasanubari, sulit untuk disesatkan atau dikembalikan lagi kepada agama. Aitamannau idlalakum birujui ila dinihim hasadan wa bagian. Jadi ada rasa hasud, bagian dan rasa dengki. Karena apa? Karena Allah telah menjawab. Jadi yang berhak untuk mengklaim bahwa siapa Ibrahim itu, jadi Nabi Ibrahim itu nabi yang dikenal seluruh jagat raya. Bahkan orang kafir, Quraisy musyrik itu juga mengklaim. Makanya Allah menjawab, yang pantas, yang berhak untuk mengklaim bahwa Ibrahim itu agama apa? Ya agama Islam, dijawab oleh Allah. Itu. Sehingga muncul rasa dengki, rasa dendam pada ahli kitab. Oleh karena itu, lau yudillunakum, mereka berusaha untuk menyesatkan kembali. Wa ma yudilluna illa anfusahum wa ma yash'urun. Aitamannau idlalakum biruju ila dinihim. Mereka berangan-angan, tamanin. Jadi tamanin ada huruf itu ada 3. Huruf yang mempunyai maksud itu ada 3. Yang pertama adalah tamanin. Yang kedua adalah tarojih. Yang ketiga adalah ta'lil. Yang pertama tamanin, Laila akhirtani ila ajalin qorib. Seandainya saya diberi waktu sedikit saja, ila ajalin qorib, waktu yang sedikit, maka saya akan kembali taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan benarkan ajaran agama. Dalam surat An-Naba itu dikatakan menggunakan kata-kata laita, kuntu turoba, ya laitani kuntu turoba, mengangan-angan yang mustahil. Menghadapi dahsyatnya siksaan api neraka, orang-orang kafir itu kemudian berdoa, ya laitani kuntu turoba, seandainya saya dijadikan tanah saja, jangan sampai dibangkitkan kembali dalam bentuk seperti jasad ini. Itu adalah angan-angan yang mustahil, tidak mungkin. Baru kemudian
100% tidak akan terpenuhi. Kemudian ada lagi tingkatannya di bawah namanya at-taroji. Taroji itu harapan 50-50. 50% hasil, 50% tidak hasil. Yaitu kata-kata la'alla. Makanya hati-hati. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata la'alla itu adalah harfut taroji. Harfut taroji. Angan-angan yang 50-50. 50 berhasil, 50 tidak berhasil. Kalau ingin puasa kita bisa mewujudkan menjadi orang yang bertakwa, la'allanya harus dihapus. Huruf la'allanya harus dihapus. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum litattaqu. Supaya kamu bertakwa kepada saya. Tapi Allah menggunakan kata-kata la'allah, namanya taroji, yaitu keberhasilannya adalah 50-50. Makanya Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin menyebutkan puasa itu ada 3, puasanya orang awam, puasanya orang khos, dan puasanya orang khawaisul khos. Karena apa? Ya gara-gara ada kata-kata la'allakum gitu. Baru kemudian tingkatan yang terakhir adalah ta'lil. Banyak sekali lah ta'lil. Dari ta'lil itu keberhasilannya adalah maksimal. Liyu'minu, supaya kamu beriman, itu menggunakan liyu'minu, tidak menggunakan la'alla. Sajane takwa kalau kepingin bahwa puasa kita betul-betul membentuk takwa, la'allanya dihapus. La'alla itu huruf penyakit. Karena apa? Menowo, masih menowo. Sopo ngerti kayak menowo. Makanya puasa kita harus dielmoni. Kalau nggak dielmoni ya masuk menowo tadi. Ya menowo diterima, menowo ora diterima. Jadi seperti itu. Sama dengan kata lau. Lau itu adalah huruf tamanin. Tamannau, berangan-angan idlalakum, untuk menyesatkan kalian, birujui, kembali ila dinihim, kepada agama, yaitu agama awal, yaitu agama jahiliyah, hasadan wa bagian. Mengapa sih orang ahli kitab itu, padahal mereka itu membaca kitab, mereka itu mempunyai pengetahuan yang cukup. Bahkan dalam surat 109 ayat 109 surat Al-Baqarah bisa dicek. Wadda katsiru min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaron hasatan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haq. Jadi orang Yahudi, orang ahlul kitab itu mereka sudah tahu Pak, kebenaran yang sebenar-benarnya. Karena mereka membaca apa? Mereka membaca kitab. Makanya disebut Allah dengan ahlul kitab. Mereka membaca kitab Taurat, mereka membaca kitab Injil yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa, Taurat yang diturunkan oleh Allah Nabi Musa dibaca oleh mereka. Dan mereka tahu itu kebenarannya. Mereka tahu. Jadi mereka tahu. Kenapa sih mereka itu kok punya rasa hasud, punya rasa bagian, hasatan wa bagian? Ya karena mereka beranggapan begini. Nabi Ibrahim punya anak 2. Yang pertama Ismail dari Hajar, yang kedua adalah Sarah yang lahir namanya Ishak. Maunya mereka itu bahwa nabi yang terakhir itu adalah nabi dari Bani Israel, bukan dari Bani Ismail. Israel itu siapa sih? Israel itu Yakub. Yakub itu anaknya Ishak. Makanya dipanggil Allah dengan Bani Israel. Israel itu adalah Yakub itu. Menghendaki orang Yahudi dan Nasara itu, orang ahli kitab itu menghendaki bahwa agama penutupnya, nabi yang menutup dari syariat Allah Subhanahu wa taala itu bukan dari jalur Bani Ismail, tapi dari Bani Ishak, yaitu Yakub yang disebut Allah dengan Bani Israel itu. Mereka menganggap Hajar itu pembantunya Sarah yang dinikahi Nabi Ibrahim itu punya anak Ismail. Mereka beranggapan seperti itu. Dia anaknya pembantu kok, anaknya budak kok. Maka yang berhak untuk menjadi nabi adalah dari orang yang bangsawan. Padahal Allah sudah menyebutkan inna akramakum indallahi atqakum.
Orang yang paling mulia di sisi Allah itu bukan karena hartanya, bukan karena bangsanya, bukan karena kehormatannya, tapi karena takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang Bani Israel itu, orang-orang ahli kitab itu menganggap bahwa kemuliaan, kepantasan itu adalah dari jalur kebangsawanan Siti Syarah itu. Bukan dari Siti Hajar yang budaknya Syarah itu. Lahir Ismail itu. Nah kasusnya itulah kemudian berlanjut sampai sekarang. Hasadan babagjan wa ma yudilluna illa anfusahum. Mereka tidak menyesatkan illa anfusahum kepada dirinya sendiri. Jadi sesat mereka itu. Karena apa? Ya karena mereka punya rasa hasutnya itu, sehingga menyesatkan mereka sendiri. Kok coba mereka nggak punya rasa hasut, dengki dan dendam kepada ajaran agama Islam dengan Nabi Muhammad SAW, maka mereka tidak akan sesat. Wa ma yudillu bi illa anfusahum wa ma yash'urun ay ma yufattinuna lidzalika summa wabahul qur'anu ala fi'lihim qabih faqala ya alal kitab lima takfuruna bi ayatillah. Hai ahlul kitab, hai orang yang membaca kitab, orang yang berpengetahuan, orang yang mengerti, dipanggil Allah dengan ya alal kitab. Ini panggilan ahlul kitab itu menunjukkan apa? Menunjukkan apa sih? Sindiran jelek oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal itu penghormatan. Ya ahlul kitab dipanggil oleh Allah dengan wahai orang-orang yang membaca kitab. Tapi sesungguhnya itu adalah ejekan dari Allah Subhanahu wa taala. Maca kitab tapi gak paham. Maka ini juga sindiran bagi kita. Kita itu punya kitab Al-Quran, kitab suci. Ojo sampai kita nggak paham dengan isinya Al-Quran. Nanti kita akan disindir oleh Allah, ya alal kitab, hei orang-orang yang membaca kitab tapi nggak paham. Jangan-jangan kita pun juga seperti mereka. Riwari nggo kitab diwocok bolak-balik, bahkan dikhatamkan, dihafalkan, tapi nggak paham isinya. Summa wabbahul Qur'anu ala fa'lihimul qabik faqala ya alal kitab lima takfuruna bi ayatillah. Mengapa kalian menutupi kebenaran bi ayatillah, dengan ayat-ayatnya Allah? Mungkin semua kitab loh, yaitu kitab Taurat dan kitab Injil. Tapi justru kenapa lima takfuruna bi ayatillah? Mengapa kau mengkufuri? Jadi ayat tadi yang mengatakan wadda ta'ifatun, mereka sesat karena rasa dengkinya, ini diingatkan oleh Allah. Lima takfuruna bi ayatillah ay bil Qur'anil munzal ala Muhammad wa antum tasyaduna ay ta'lamuna annahu haq. Lu mengapa kau mengkufuri? Padahal kehadiran Nabi Muhammad sebagai nabi yang terakhir, membawa ajaran agama Islam, termaktub dalam kitab Taurat dan termaktub dalam kitab Injil. Wa antum tasyaduna ay ta'lamuna annahu haqq. Dan kamu itu mengetahui bahwa kebenarannya itu sebenar-benarnya. Makanya Allah mengatakan mim ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Jadi jangan sekira orang Yahudi dan Nasara tidak tahu kebenaran. Allah menyebutnya dalam surat Al-Baqarah ayat 109, mim ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Setelah kebenaran itu betul-betul nampak pada mereka. Makanya disindir Allah, lima takfuruna bi ayatillahi wa antum tasyadun. Kemudian diteruskan Allah lagi, ya ahlal kitab lima talbisunal haqqo bil batil ay lima tukhallituna bainal haqqi wal batil bilqa'i syubha wa takhrifi wa tabdil wa taktumunal haqqa wa antum ta'lamun. Jadi orang ahlul kitab itu sesat itu dua kali. Yang pertama ayatnya adalah dia sesat, dan yang kedua adalah menyesatkan. Nah, menyesatkan itu ada dua faktor. Jadi hati-hati, menyesatkan itu ada dua faktor. Pertama adalah mencampur aduk. Jadi sesuatu itu barang benar,
ada benarnya, tetapi diselipkan sesuatu yang batil di situ. Dan kita tidak terasa. Hati-hati, mereka mengakui benar. Agama Islam itu benar. Tapi agama yang lain pun juga harus dihormati kebenarannya. Hati-hati. Islam benar agamanya. Tapi orang Islam juga harus mengakui kebenaran agama lain. Di sini dikatakan lima takfuruna bi ayatillah. Mengapa kalian mengkufuri ayat-ayat Allah? Kemudian kita dikatakan bahwa semua agama adalah benar. Ya nggak bisa. Allah sudah mengatakan ya alal kitab lima takfuruna bi ayatillah wa antum tasyhadun. Kok sekarang kita dikatakan hati-hati, menyesatkan itu ada dua. Ya alal kitab lima talbisunal haqqo bil batil. Kebenaran tapi dicampuri dengan kebatilan. Seakan-akan itu benar tapi disusupi kebatilan. Kemudian kita tidak pekah, tidak teliti. Itu yang pertama. Kalau ini sampai gagal, baru mereka yang kedua. Wa taktumunal haqqo wa antum ta'lamun. Kemudian kau menyembunyikan kebenaran padahal kamu mengetahui. Jadi mereka menyesatkan, sesat dan menyesatkan. Makanya dolun mudilun, sesat dan mudilun, menyesatkan. Jadi ada orang menyesatkan itu ada dua. Satu, mencampur aduk kebenaran dengan menyusupkan kebatilan dalam frasa-frasa. Hati-hati. Rawami sekarang frasa agama hilang, frasa ini hilang. Hati-hati, disusupkan kebatilan di sana. Seakan kan benar, seret. Yang sekarang rame itu kita jalan pendidikan. Ada frasa agama yang dihilangkan, kemudian diganti dengan akhlak, disusupkan. Itu sudah Pak, sudah terbaca sejak 14 abad yang diturunkan oleh Allah. Kalau mereka gagal, wa taktumunal haqqo wa antum ta'lamun, menyembunyikan kebenaran padahal mereka mengetahui kebenaran itu. Kebenarannya sebenarnya ditutupi oleh mereka. Padahal kebenaran itu dibutuhkan sekali oleh umat. Tapi mereka menyembunyikan kebenaran itu. Dalam rangka untuk apa? Menyesatkan. Ingat ayat yang pertama tadi, waddat ta'ifatun. Kalau dalam surat Al-Baqarah 109, wadda katsirum min ahlil kitab. Katsir artinya adalah banyak, bukan kebanyakan. Banyak sekali mereka. Tapi ada yang sedikit yang menerima. Jadi banyak yang menolak, tapi sedikit yang menerima, beriman. Jadi banyak yang menolak, tapi sedikit yang menerima. Jadi sedikit yang menerima, banyak menerima. Dalam surat Al-Baqarah 109, wadda katsirum min ahlil kitabi lau yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq fa'fu wasfaku hatta ya'tiya amri. Oleh karena itu kita tidak boleh dendam sama mereka. Kalau dendam sama mereka sama saja sama mereka dendam sama kita. Maka kita wa'fu wasfaku, biarkan saja. Kita maafkan. Kita berlapang dada. Tidak usah dibalas. Karena apa? Mereka sudah tahu. Dan kita tidak akan bisa sama sekali untuk menginsafkan mereka, menyadarkan mereka. Sudah berulang-ulang diadakan diskusi, kajian tentang kristologi, tetap mereka tidak bisa. Tidak bisa. Mereka tidak mau menerima aku itu karena apa? Hasadan min indi anfusihim. Karena rasa hasud bahwa agama Islam atau Nabi Muhammad bukan dari keturunan Bani Israel, tapi justru keturunan dari Bani Ismail, yaitu anak dari Siti Hajar, seorang budak dari Siti Sarah. Tidak bisa hilang itu. Makanya kita dikatakan sebagai agama marginal, agama orang kumuh, agama apa dan sebagainya. Silakan. Jadi menyesatkan ada dua, menyampur adukan kebenaran dengan kebatilan, dan yang kedua adalah menutup-nutupi kebenaran padahal mereka tahu kebenaran itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Itu menyesatkan. Jangan punya informasi yang benar, kemudian informasi panjenengan tutupi, tidak panjenengan sebarkan, sama dengan membuat orang lain sesat.
tidak dapat informasi yang sebenarnya. Jadi menyesatkan itu ada dua. Satu, mencampur adukkan, menyisipkan kebatilan dalam kebenaran. Yang kedua adalah menghilangkan atau menyembunyikan kebenaran yang sebenarnya. Wa antum ta'lamun. Kemudian aitaktumuna ma fi kutubikum, kau menyimpannya dengan rapat apa-apa yang di dalam kitab kalian min sifati Muhammad wa antum ta'lamuna dzalika. Sifat-sifat Nabi Muhammad yang terdapat dalam kitab-kitab kalian kau sembunyikan. Wa antum ta'lamuna dzalika, dan kalian mengetahuinya itu. Summa haka ta'ala nau'an akhir min makrihim wa khubsihim wa huwa ayadharul islam fi awwalil nahar thumma yartaddu anhu fi akhirih yashakkikan nasa fi dinil islam faqala wa qala ta'ifatum min ahlil kitab. Dulu sebelum ada pandemi di Rungkut Menanggal, terutama di Gang 1 itu kalau siang hari itu didatangi seseorang bertamu, kemudian ngajak diskusi tentang apa? Ya tentang Nabi Isa, tentang Yesus, tentang apa? Di Rungkut Menanggal Gang 1. Jadi mereka datang menyebar ke rumah-rumah, mereka mendiskusikan apa dan sebagainya. Mereka ramah-ramah, baik-baik. Mereka kos, mereka kontrak di sekitar situ. Mereka mengaku mu'alaf, mereka menjelek-jelekan agama Nasoro supaya mendapatkan simpati dari kita. Tapi di balik itu lama-kelamaan mereka nanti akan menyampaikan, ngajak diskusi kita. Terutama adalah lisakkikuna, membuat keraguan di dalam diri kita. Nah, kita yang nggak pernah baca, kita nggak pernah ngaji, kadang terprovokasi dengan kepandian mereka. Sini sebutkan oleh Allah. Wa qalat ta'ifatu min ahlil kitabi aminu billadzi unzila 'alal ladzina amanu wajhan nahar. Jadi mereka ahli kitab, ta'ifah tadi yang jumlahnya 12 orang yang hidup bersama dengan Nabi di Madinah itu, mengumpulkan orang-orangnya. Hei, kamu berimanlah kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, tapi pada wajhan nahari, pada awal-awal waktu. Wajhan nahari, pada waktu pagi atau siang. Wakfuru akhirahu, dan kufurlah pada akhirnya, malam harinya. Jadi mereka pura-pura Islam. Mereka pura-pura Islam, pura-pura bersama dengan kita. Bahkan mereka sholat bersama kita, ngakunya mu'alaf. Dulu di pondok namanya Yusuf. Yusuf itu masya Allah, alimnya bukan main. Dia pakai songkok, alimnya luar biasa. Dia mengajak anak-anak pondok, terutama yang anak-anak pondok yang nggak bisa bayar SPP, dikancani sama Yusuf. Kemudian dia ajak ke orang tuanya, dilunasi SPP-nya. Kemudian setelah selesai itu orang tuanya didatangi terus. Kemudian dikacaukan. Kemudian datang lagi Yusuf lagi, mempengaruhi yang nggak bisa SPP, bayar SPP, dipengaruhi. Padahal dia alim, hafal Quran, menghafalkan macam. Tapi sesungguhnya dia itu adalah Ta'ifah. Ta'ifah. Mereka punya misi yang tersembunyi. Qala Ibnu Katsir, wa hadhihi makidatun araduha yulabbisu ala du'afa'i minan nasi amradinihim. Sasarannya adalah mereka-mereka yang lemah. Mereka enggak mungkin mendatangi ustadz. Mereka enggak mungkin mendatangi orang yang ahli ibadah. Yang didatangi adalah orang-orang yang lemah, yang enggak pernah ngaji, yang enggak pernah apa. Didatangi oleh mereka, diajak diskusi dan sebagainya, dibuat ragu mereka. Wakfuru akhirahu, dan kalau sudah malam hari mereka kufur lagi. La'allahum yarji'un, tujuannya apa? Agar orang-orang yang sudah masuk Islam, yang dari jahiliyah kemudian masuk Islam, tapi Islamnya tidak mantap, akan dipengaruhi. Termasuk Mu'ad bin Jabal. Pada waktu itu ada namanya Mu'ad bin Jabal. Disasar. Mu'ad bin Jabal orangnya hebat. Gagal mereka. Ada Yasir
juga gitu, mereka sasar. Padahal mereka adalah kuat sekali imannya. Mereka gagal semuanya. Jadi yang disasar adalah mereka yang lemah imannya. Untuk apa? Untuk dibuat keraguan-keraguan sehingga mereka kembali lagi. Mereka mengatakan perang Uhud itu Muhammad dan sahabat-sahabatnya kalah. Itu menunjukkan bahwa Islam yang dibawa Muhammad itu nggak benar. Kok coba benar menang itu? Nah, orang-orang yang imannya lemah itu akan terpengaruh. Kemudian perubahan kiblat. Kiblat itu dirubah. Dulu asalnya Baitul Maqdis, kemudian pindah ke Ka'bah. Berarti Gusti Allah itu tidak bisa mengetahui, tidak maha mengetahui. Kok sampai ada perubahan arah kiblat. Kemudian ada ayat itu, manan sak min ayatin au nunsiya na'ti bi khairi minha au mithliha. Mereka mengatakan adanya nasak dalam Al-Quran itu menunjukkan bahwa Allah itu tidak mengetahui secara keseluruhan. Makanya sampai dirubah-rubah agama. Loh, orang yang lemah imannya akan terpengaruh. La'allahum yarji'un, agar mereka kembali kemana? Kembali kepada agama semula, yaitu jahiliyah. Hati-hati. Hati-hati, itu namanya Taifah. Orang yang hidup bersama-sama dengan kita. Ngajak diskusi. Diskusi tentang akidah, diskusi tentang rukun Islam, diskusi tentang rukun iman, dan lain sebagainya. Diragukan kita, diragukan, dipengaruhi kita. Kadang diiming-imingi, dikasih apa, dites, dan lain sebagainya. Tujuannya apa? Untuk membuat kita ragu-ragu, kemudian kita kembali ke agama semula. Bagi mereka yang imannya kuat, yang masuk ke dalam sanubari, kata Allah, lau yudillunakum, tidak akan bisa. Tapi bagi mereka yang imannya ragu-ragu, maka akan mudah akan terpengaruh. Wala tu'minu illal liman tabi'adinakum, hada min tatimmatil kalamil yahudi wa haqqaqa anhumal makna la tusabtiku wa la tadharu sirrakum wa tatmainuna li ahadin illa idza kana ala dinikum. Ayat ini adalah ayat yang paling sulit. Ayat yang paling sulit. Siapa yang berbicara, siapa yang mengatakan. Tapi para mufassir mengatakan wala tu'minu illa liman tabi'adinakum. Kamu jangan sekali-kali mempercayai apa yang disampaikan oleh Muhammad dan umatnya. Itu orang Yahudi berkata kepada pengikut-pengikutnya, la tu'minu illa liman tabi'adinakum. Dia orang Yahudi bicara, jangan sekali-kali mengikuti dan membenarkan ajaran agama kecuali agama kita, kecuali agama kalian, yaitu agama apa? Agama Yahudi. Apa yang diajarkan Yahudi itu yang paling benar. Apa yang diajarkan Yahudi itu yang paling benar. Apa yang dikatakan Muhammad dan pengikutnya itu adalah salah. Qul inna hudallahi wal huda. Kemudian Nabi Muhammad dikatakan oleh Allah, kul, katakan Muhammad, hudallahi wal huda. Ingat, kalau urusan akidah kemudian ada usaha untuk melencengkan, maka Allah langsung menjawab dalam ayat itu juga. Yang ingat-ingat ini kaidah ini. Kalau urusan akidah kemudian ada usaha dari orang Yahudi dan orang Nasoro atau orang kufur pada Allah untuk memelencengkan kita, langsung dijawab oleh Allah dalam ayat itu juga. Tapi kalau urusan-urusan bukan urusan akidah, yang tidak membahayakan akidah, hanya urusan-urusan muamalah, dijawab oleh Allah langsung, tapi dalam ayat yang lain. Katakan ayat 100 dijawab oleh Allah ayat 101. Tapi kalau dalam urusan akidah dijawab Allah langsung dalam ayat itu. Kul, katakan Muhammad, innal huda hudallah. Sesungguhnya hidayah, petunjuk adalah petunjuk milik Allah. Qul lahum ya Muhammad, al huda laisa bi aidikum. Hidayah itu bukan di tangan mereka. Mereka tidak boleh mengancam-ngancam, mempengaruhi, harus mengikuti agama Yahudi. Biarkan itu, hidayah itu hak prerogatifnya Allah. Bukan di tangan mereka, tapi di tangan Allah Subhanahu wa taala. Wa innamal huda hudallah, dan sebenarnya huda itu petunjuk adalah petunjuk dari Allah. Yahdi may yasau ilal iman
wa yusabbituhu alaihi kama hadawwahul mu'minina. Jadi hidayah itu miliknya Allah, diberikan kepada orang, kemudian ditetapkan dalam hatinya seperti Allah memberikan hidayah kepada orang-orang yang beriman. Wal jumlatu itiradiyah. Tsumma dzakara ta'ala ba'da itiradi baqiyatu kalamal yahudi faqala ayyutakhatu mislama utitum au yuhaju inda rabbikum. Kemudian dijawab lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, "Qul inna fadla biyadillah yu'ti may yasha wallahu wasi'un alim." Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan jangan ikuti agama selain agamanya orang Yahudi. Dijawab oleh Allah, hidayah itu adalah hidayah dari Allah. Kemudian mereka mengatakan jangan mengikuti, mereka tidak akan bisa memperjuangkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dijawab oleh Allah lagi dalam satu ayat, "Qul innal fadla biyadillah yu'ti may yasha wallahu wasi'un alim." Dijawab oleh Allah seperti itu. Ingat, urusan akidah, urusan aqaid langsung dijawab oleh Allah dalam ayat itu juga. Seperti alat qaulu subha dalam ayat 100 sebelum 109 surat Al-Baqarah itu disebutkan qaulu, Allah langsung menjawab, dia mengatakan qalu takhadallahu walada. Qalu takhadallahu walada. Mereka mengatakan bahwa Allah itu mempunyai anak. Dijawab oleh Allah, subhanak, maha suci Allah. Dijawab Allah langsung dalam satu ayat itu. Mereka bicara apa langsung dijawab oleh Allah. Ketika mereka mengatakan qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Mereka mengatakan bahwa yang berhak masuk surga itu adalah orang Yahudi dan orang Nasara. Dijawab oleh Allah, "Qul fa'tu burhanakum in kuntum shadiqin." Qul, katakan Muhammad, "Fa'tu burhanakum in kuntum shadiqin." Jadi kalau urusan-urusan akidah, urusan-urusan keyakinan, urusan-urusan wahyu, kalau sampai mereka itu memelencengkan kita, mempengaruhi kita, langsung dijawab oleh Allah, dikonter langsung oleh Allah dalam ayat itu juga. Tapi kalau urusan-urusan selain akidah, dikonter, dijawab oleh Allah dalam ayat yang lain atau ayat seterusnya. Ini penting sekali untuk kita pelajari. Kalau ada ayat kemudian mereka mengatakan seperti ini, kemudian Allah mengatakan seperti ini, itu berarti ini penting sekali. Mereka mengatakan qalu takhadallahu walada, subhanak. Dijawab oleh Allah seperti itu. Jadi intinya dalam ayat ini yang kita pelajari adalah kata-kata ta'ifah. Ta'ifah itu dari kata-kata tofah. Tofah itu artinya berkeliling. Berkeliling. Kalau dalam bahasa haji namanya tawaf, mengelilingi Ka'bah 7 kali. Berarti kalau ada ta'ifah, isim fa'ilnya adalah orang yang ada di sekeliling kita. Bisa satu RT, satu RW, bahkan satu kelurahan yang sering berkomunikasi dengan kita, sering berinteraksi dengan kita. Itu namanya ta'ifah. Dalam ayat yang lain, dalam surat Al-Baqarah ayat 9 katakan wadda katsirum. Tapi dalam ayat ini Allah mengatakan ta'ifah, lebih khusus lagi. Hati-hati, orangnya ada di sekitar kalian. Hati-hati kalau ada orang mengajak diskusi jenengan tentang akidah, hati-hati. Hati-hati. Karena apa? Waddat ta'ifah. Mereka tidak akan pernah berhenti. Mereka tidak akan pernah mundur. Mereka tidak akan pernah lelah untuk mempengaruhi akidah kita agar kita kembali kepada zaman jahiliyah lagi, kembali kepada kemusyrikan. Karena apa? Karena rasa hasud yang ada dalam diri mereka. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fil ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Ila liqa wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.